Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Auladina Ratuloli, absen 16 dari kelas 2D Jaringan Telekomunikasi Digital. Di sini saya ingin mengerjakan tugas praktikum mikrokontroler 1, yaitu praktikum ke-8 dengan judul praktikum kontrol motor stepper dan juga motor DC. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dan mensimulasikan terlebih dahulu yang motor stepper. Nah, motor stepper sendiri adalah salah satu jenis motor yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis listrik. Gerakan motor stepper berdasarkan urutan pulsa yang masuk ke motor. Oleh karena itu, untuk menggerakkan motor stepper memerlukan pengendali motor yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Di sini yang menjadi pengendali motor untuk membangkitkan pulsa-pulsa periodik itu adalah potnya nih, di sini ini. Nah, untuk komponen yang diperlukan seperti biasa kita memerlukan Arduino Uno R3, lalu ada motor stepper di sini. Lalu untuk menghubungkan motor stepper dan juga Arduino-nya, kita menggunakan bantuan dari IC ULN 2003A. Nah, untuk rangkaiannya di sini untuk kaki 1 dari IC-nya kita hubungkan dengan kaki 11 dari Arduino-nya. Lalu nomor 2 kita hubungkan dengan kaki 10. Lalu nomor 3 kita hubungkan dengan kaki 9. Lalu nomor 4 kita hubungkan dengan kaki nomor 8 dari Arduino-nya. Nah, untuk potnya sendiri hubungkan dengan kaki dari A0 dari Arduino. Lalu di sini saya ngaturnya 50%. Lalu untuk yang kaki satunya dihubungkan dengan power. Jadi nanti kita bisa tinggikan atau kita kurangi, kita tambahkan atau kita kurangi. Lalu untuk kaki sebelahnya kita hubungkan dengan groundnya. Lalu untuk IC dan juga motor steppernya sendiri, ini ada 6 kaki ya, masuk 3 di kiri, 3 di kanan. Nah, untuk yang kaki 16 ini dihubungkan dengan yang di sini dari motor stepper yang paling atas. Terus yang tengah itu dihubungkan ke power. Nah, power ini dihubungkan ke kaki 9 dari IC-nya. Lalu dari tengah yang kiri kanan juga dihubungkan ke power. Untuk yang 14 ini dihubungkan dengan yang ketiga paling bawah yang sebelah kanan, lalu 13 yang di sebelah kiri yang paling bawah. Nah, setelah itu yang diperlukan komponennya itu aja. Lalu untuk program yang di Arduino-nya, yang pertama itu ada inisialisasi dari library yang digunakan, yaitu motor steppernya ini include stepper.h. Lalu diikuti dengan inisialisasi jumlah step yang digunakan untuk sekali putaran, yaitu 200. Lalu untuk yang ini my stepper step per revolution 8, 9, 10, 11. Ini yang kaki-kakinya tadi. Itu merupakan inisialisasi dari library stepper yang diletakkan pada pin-pin di Arduino tersebut yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, di sini ada sensor reading. Sensor reading berarti dia membaca. Reading kan membaca. Nah, dia akan sensor reading sama dengan analog read, berarti membaca data analog dari potensiometer dari pot ini, dari pot A0, karena disambungkan dengan kaki A0 dari Arduino. Kemudian ada data analog tersebut akan diubah dalam rentang 0 sampai 100 pada motor speednya.
Lalu setelah hasil pembacaan potensiometer di potnya ini diubah dalam rentang 0 sampai 100, selanjutnya akan digunakan untuk memberikan input ke motor stepper. Jadi kan setelah kita masukkan di sini, yang berubah kan di motor steppernya ini. Jadi selanjutnya akan digunakan untuk memberikan input ke motor stepper sehingga kecepatan dari motor stepper dapat diatur menggunakan potensiometer. Jadi kita ngubah di sini, yang jadi outputnya di sini yang bakal bergerak nanti di motor steppernya, kayak gitu. Kalau kita sudah yakin programnya tidak ada yang salah di Arduino-nya, kita tinggal save aja, save as seperti biasa. Kita save, lalu kita complete binary. Nah, tidak ada salah lagi, tidak ada kesalahan lagi. Kita pilih file hex yang sudah kita simpan tadi. Nah, kalau sudah, kita tinggal coba jalankan saja. Udah jalan belum? Belum ternyata. Nah, di sini 50% di potnya, potensiometernya. Lalu di sini motor steppernya bergerak ya. Bergerak. Kita akan coba naikkan lagi. Di sini menjadi 80 mungkin. Udah 65. Masih bergerak. Ini jadi kecepatannya kayak semakin tinggi ya. Untuk perubahan di sini bisa kelihatan kayak perubahan angkanya tinggi banget, cepet banget. Ini udah 81. Masih aja bergerak dengan cepat perubahannya. Lalu coba kita kurangi. Kita kurangi sampai mungkin 10 begitu. Tadi kan udah 50. Nah, di sini udah semakin kayak lambat gitu. Maaf. Nah, ini udah berapa ya nih? 20. Berapa nih? 26%. Coba 26%, kita turunkan lagi menjadi 10. 5 dan 5. Nah, masih bergerak. Oh, jadi kalau berkurang itu geraknya yang di motor di motor steppernya ini lebih cepat ya dibandingkan dengan kalau angka persennya itu tinggi. Ini lebih cepat. Kalau tadi emang kalau dinaikkan itu memang motor steppernya ini yang biru 2 ini kayak bergeraknya lambat, cuman angkanya itu kayak agak cepat. Coba kita naikkan. Nah, kalau kita naikkan bergeraknya cuman kayak gini ya, kayak tek dikit. Tapi kalau kita semakin kurangi, dia semakin cepat bergeraknya. Nah kan udah 0% dia diam. 0% lah dia diam.
Nah, selanjutnya untuk praktikum kontrol motor DC-nya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu motor DC. Nah, motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, sedangkan pada kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Nah, untuk komponennya di sini yang kita perlukan untuk Arduino Uno R3, lalu yang tadi untuk motor stepper kita menggunakan motor stepper. Nah, ini kita sudah ganti menggunakan motor DC. Terus di sini membutuhkan resistor dengan ukuran 220 kilo ohm yang dihubungkan ke kaki 9 dari Arduino. Lalu kaki sebelahnya dihubungkan dengan transistor. Terus dari kaki transistor ini dihubungkan dengan ground juga. Lalu sebelah kakinya satu lagi dihubungkan ke dioda. Nah, dioda ini dihubungkan langsung ke powernya. Terus untuk motor DC-nya sendiri yang sini dihubungkan, yang ini dihubungkan ke dioda, terus yang satunya langsung ke power. Terus dari untuk yang potensiometernya, potnya ini dihubungkan ke power di sini juga. Lalu kaki satunya lagi dihubungkan dengan ground. Terus dihubungkan dengan Arduino itu ke kaki A0-nya. Seperti itu. Dan untuk program Arduino-nya sendiri, di sini ada float pot pin-nya 0. Pot pin atau input analog dari potensiometer diletakkan di pin 0, A0 ini. Sedangkan untuk transistor pin 9 atau pin output ke transistor diletakkan di pin 9 dan juga diatur dalam pin mode sebagai outputnya. Ini yang 9 dihubungkan menggunakan resistor ini. Terus transistor pinnya sebagai output. Terus di sini ada pot value, analog read. Di sini analog read berarti membaca nilai input analog dari potensiometer yang nanti kita masukkan dengan resolusinya 10 bit. Nah, karena beresolusi 10 bit, maka hasil pembacaan nilai digital antara 0 sampai 1023. Tetapi dalam hal ini, nilai analog dari potensiometer ini dibagi 4. Untuk itu, nilainya berkisar dari 0 sampai 255. Terus ada analog write. Fungsinya sendiri untuk memberi nilai analog PWM pada output di pin 9. Nah, transistornya ya, ini pin 9 dari Arduino. Kalau programnya kita yakin tidak ada kesalahan lagi, kita save as dulu. Kita save as, kita save, lalu kita coba ekspor complete binary-nya. Nah, kalau udah tidak ada kesalahan lagi, kita langsung jalankan saja. Kita pilih file hex yang tadi sudah kita baru simpan. Oke, tidak saya pilih. Terus kita pilih file hex-nya. Kita klik OK. Lalu di sini potensiometernya itu 44%. Kita jalankan aja. Nah, di saat potensiometernya ini 44%, di sini di motor DC-nya 0,00 ya, nggak bergerak juga. Kalau nggak bergerak tadi, tidak berputar, berarti pada stator ya, kumparan medan pada stator itu yang tidak berputar. Lalu kita coba kurangi.
kurangi. Belum bergerak juga. 22 sudah bergerak, 22 sudah bergerak dan cepat ya. Dan angkanya itu di sini angkanya bertambah. Sedangkan kalau pada posisi 50% itu dia nggak bergerak. Kita kurangi terus saja. Ini sudah 15% dan sudah semakin berkurang juga. Jadi nggak berurutan juga. Kalau kurang sampai 0% wow, berputar ya. Sedangkan kalau pada motor stepper tadi kan di saat kondisinya 0% berarti dia diem ya. Tapi ini kalau di motor DC itu yang diemnya itu pada saat 50%, 45 sampai 50%-an gitu, dan ke bawahnya dari 30% juga. Pokoknya saat ini lurus ya. Kalau lurus dia enggak. Nah, ini 38% juga masih bergerak. Tapi udah semakin lambat. Karena emang mau mati, mau diem. Beneran mau diem banget. Udah semakin tinggi dari kita masukkan di potensionya, semakin diem, semakin lambat. Oke. Sekian simulasi tentang praktikum motor stepper dan juga motor DC dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.